Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Kita bersyukur pada hari ini atas kasih karunia Tuhan buat mempelajari firman Tuhan dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Baiklah, kita langsung kepada firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ke 17. Di sana menceritakan tentang Injil keselamatan. Ada beberapa hal yang kita harus ketahui tentang keselamatan orang percaya. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan Roma pasal 1 ayat 16 sampai ke 17. Demikianlah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan saudara, seorang rasul yang bernama Paulus sebelum menjadi rasul, dia adalah salah satu tokoh agama dari penganut agama Yahudi yang sebelumnya bernama Saulus. Ketika dia bertemu dengan Yesus dan mengalami hidupnya suatu perubahan, dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menerima amanat agung langsung daripada Tuhan lewat penglihatan, penyertaan, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Maka daripada itu, seorang rasul ini memiliki suatu keyakinan tentang keselamatan yang dia terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang kita dengar ayatnya dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus itu untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Perhatikan baik-baik. Hal yang sama, saya juga meyakini bahwa Injil itu keselamatan. Apa yang diyakini oleh rasul ini, saya juga meyakini bahwa Injil itu adalah keselamatan yang benar, yang sejati. Keselamatan yang pasti di dalam Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang keselamatan, kita tahu bahwa manusia di kolong langit ini tidak bisa menyelamatkan hidupnya daripada hukuman Tuhan, dari maut, dari kematian, dari neraka, tidak terlepas dari dosa, ya. Itu tentang keselamatan. Sehingga kita harus mengetahui tentang keselamatan itu. Dan semua orang tidak bisa lepas daripada itu. Karena apa? Karena manusia pada mulanya telah jatuh di dalam dosa, hidup dalam dosa. Dari mulai Adam, manusia yang pertama, sehingga seluruh manusia ini tidak boleh tidak mengalami dosa, ya, menerima dosa warisan daripada nenek moyang kita. Maka itu manusia, kalau kita melihat, manusia berusaha untuk menghapuskan dosa yang melekat dalam kesatuan hidup. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa upah dosa itu maut, mengalami maut, mengalami kematian, mengalami kebobrokan dalam hidup ini. Sehingga di hadapan Tuhan manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus, yang mulia. Manusia berusaha dengan usaha sendirinya untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan hidupnya. Tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada manusia sedikit pun. Karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan melihat manusia tidak bisa mampu melepaskan dirinya daripada
dosa, kematian, dan neraka, maka Allah itu datang sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam firman Tuhan katakan, di dalam Yohanes pasal Injil Yohanes maksud saya, ayat 16 sampai ke 18, demikian firman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Allah itu datang menyelamatkan karena dia tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Baik dari kematian maupun dari dosa-dosa maupun dari maut. Melepaskan dari maut. Tidak ada manusia. Tetapi kita bersyukur Allah itu maha baik. Allah itu penuh kasih. Datang menyelamatkan umat manusia, ciptaannya. Sehingga dikaruniakan, dia sendiri datang untuk menyelamatkan umatnya bagi siapa yang percaya. Kasih Allah ditunjukkan lewat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang penyelamat. Bahkan bukan saja penyelamat, tetapi juru selamat. Ini yang sudah dinubuatkan, yang sudah diramalkan oleh para nabi-nabi pada perjanjian lama, dalam seluruh kitab para nabi dalam perjanjian lama, yang dinubuatkan akan datang Allah itu sendiri untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Bagi mereka yang percaya akan diselamatkan. Ya. Mari kita lihat ayatnya dalam Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menembus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Puji Tuhan. Yesaya menubuatkan bahwa Allah itu sendiri akan menyelamatkan umatnya. Termasuk pada bangsa Israel. Termasuk pada umat di dunia ini. Tidak pilih suku mana. Sehingga Allah itu sendiri datang. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan umatnya. Karena kita tahu bahwa ada beberapa ajaran mengatakan bahwa penyelamat itu adalah malaikat. Tetapi kalau kita menyelidiki firman ini, dikatakan bahwa juru selamat itu Allah itu sendiri. Bukan malaikat. Malaikat tidak bisa mengadakan keselamatan kepada bangsa, pada umat di dunia ini. Itu makanya ayat yang 9 mengatakan, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Bukan seorang malaikat dari surga. Utusan atau duta. Karena kita tahu malaikat itu adalah utusan. Tetapi di sini dikatakan bukan mereka. Bukan malaikat utusan. Tetapi Allah itu sendiri. Di dalam ayatnya selanjutnya. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sebagai dikatakan ayat 8 tadi, juru selamat. Kenapa Allah itu dikatakan juru selamat?
Kita harus mengerti tentang hal ini. Bahwa juru selamat itu adalah berbicara ahli. Ahli menyelamatkan dia. Malaikat tidak bisa menyelamatkan. Tetapi Allah itu ahli yang menyelamatkan umatnya. Itu makanya penggenapan itu terjadi di dalam Lukas. Siapa juru selamat itu? Siapa Allah itu sendiri? Di dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal yang kedua, ayat yang 11, demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, hari itu Allah telah datang sebagai juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan kita boleh bandingkan ayatnya dalam Matius 1 ayat 21. Ya, siapakah itu juru selamat? Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus itulah penyelamat. Dikatakan bahwa namanya saja sudah menjadi berarti penyelamat. Nama. Luar biasa saudaraku. Jadi Yesus itu bukan sekedar nama. Tetapi dia juru selamat. Ahli dalam keselamatan. Tidak ada siapapun malaikat manusia yang dapat sebagai memiliki ahli dalam keselamatan. Baik hari ini maupun akan datang. Maupun di surga maupun di bumi ini tidak ada juru selamat seperti itu. Dan tidak akan ada. Karena Yesus itu adalah Tuhan ahli menyelamatkan. Dikatakan namanya saja sudah penyelamat. Oh haleluya. Namanya saja. Kita melihat bahwa namanya itu berkuasa menyelamatkan. Baik hari ini maupun akan datang. Kekuatan namanya itu adalah menyelamatkan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di kolong langit ini tidak ada manusia yang menyelamatkan manusia. Tidak ada. Tetapi dikatakan di sini bahwa nama Yesus itulah yang menyelamatkan manusia, umat manusia yang percaya kepadanya. Di kolong langit ini tidak ada. Rasul, nabi, malaikat tidak bisa mengadakan keselamatan. Kalau kita bertanya mungkin kepada Nabi Musa, sekalipun dia bisa membelah laut, kita mungkin bisa bertanya, Musa, apakah kau bisa menyelamatkan manusia? Musa berkata, oh tidak bisa, saya hanya menyelamatkan bangsa Israel saja Tuhan utus. Mungkin kita bertanya kepada Nabi Elia yang maha dahsyat, doanya didengar Allah. Tetapi dikatakan bahwa Elia hanya mampu berdoa, tidak bisa menyelamatkan umat. Dia hanya sebagai nabi utusan yang hanya mendemonstrasikan doa. Sehingga dia berdoa, langit tertutup, langit terbuka. Itulah seorang Nabi Elia. Dia pasti berkata, oh saya tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Sekalipun Petrus, rasul yang kesohor, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi kalau kita bertanya kepada dia, oh saya hanya menyembuhkan, saya hanya memberitakan Injil, saya bukan bisa menyelamatkan manusia. Hanya dialah Yesus Tuhan Juru Selamat yang turun ke bumi menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Namanya saja kita diselamatkan.
Itulah Yesus, namanya saja. Bagaimana dengan pribadinya? Oh, dia penyelamat, dia ahli dalam keselamatan. Kenapa saya mengatakan bahwa dia ahli, dia juru selamat? Bukan sekedar dia menyelamatkan, tetapi yang pertama dia adalah contoh keselamatan itu. Tidak ada seorang nabi, rasul, malaikat yang memberikan contoh keselamatan kepada kita yang percaya. Tetapi dia perintis keselamatan itu, bahkan masuk memberikan contoh keselamatan itu. Dari mulai kelahirannya, dari mulai keberadaannya di muka bumi, dari mulai kematiannya, dari mulai kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Semua itu berbicara keselamatan. Pribadinya, namanya saja sudah penyelamat, apalagi pribadinya. Kita harus mengetahui, bahkan bukan hanya namanya saja menyelamatkan. Pribadinya menyelamatkan. Pribadinya dipersembahkan sebagai korban keselamatan. Bukan namanya saja. Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga korban Yesus itu di kayu salib itu membuka jalan keselamatan. Haleluya. Kalau kita melihat di dalam ada suatu rahasia bahwa kematian, kebangkitan Yesus itu adalah jalan keselamatan. Kematiannya saja itu kita diselamatkan. Luar biasa. Jadi bohong kalau ada agama mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Itu bohong. Dia tidak mengerti tentang pengorbanan kematian daripada Yesus itu. Karena Yesus haruslah mati, harus dikorbankan untuk umat manusia mendapat keselamatan. Karena lewat kematiannya itu adalah manusia mendapat keselamatan. Dalam Matius 27 ayat 50 sampai ke 53 demikian firman Tuhan. Yesus mati. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kematiannya saja membangkitkan mayat-mayat di kuburan. Itulah juru selamat. Siapa manusia seperti itu? Dalam kematiannya bisa membangkitkan orang yang mati. Ini ayat dicatat ketika mendengar kematian Yesus, maka mayat-mayat dibangkitkan. Kematiannya itu adalah keselamatan. Jadi kita bersyukur, kita harus menerima kematian, pengorbanan daripada Yesus. Karena itu berbicara keselamatan bagi orang yang percaya. Dan perlu kita ketahui di ayat ini suatu rahasia firman Tuhan. Bahwa ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Dikatakan di situ bahwa ayat ke-51. Dan lihatlah, saudara harus melihat dalam kitab ini, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saya mau beritahu rahasia ini, bahwa kematian Yesus itu adalah sebetulnya dia sedang mengadakan peresmian. Pintu surga terbuka. Surga itu sudah dibuka oleh Yesus, oleh kematiannya. Dia meresmikan jalan ke surga. Itu makanya Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan. Akulah jalan. Kematian Yesus itu telah meresmikan pintu surga. Maka itu Yesus katakan, akulah pintu itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga. Tidak ada manusia yang masuk ke surga tanpa melalui pintu, yaitu Yesus Tuhan yang telah datang sebagai manusia, yang telah memberikan dirinya sebagai korban keselamatan
untuk meresmikan jalan ke sorga. Tidak ada manusia yang bisa mampu memberikan jalan dari dunia ke surga selain Yesus. Tidak ada. Di luar Yesus hanyalah kematian, kebinasaan. Puji Tuhan. Sehingga dikatakan ketiga kematiannya saja sudah menyelamatkan orang yang meninggal. Orang-orang yang di kuburan itu bangkit oleh kematian kuasanya. Puji Tuhan. Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur kalau kita memperingati kematian Tuhan, bahwa kita sebetulnya sudah menerima keselamatan yang telah diresmikan. Dalam pengertiannya, surga sudah dibuka, diresmikan oleh Yesus. Itu makanya jangan heran kalau hari-hari ini Tuhan menyatakan penglihatan. Banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus tiba-tiba berkata, oh saya sudah melihat Yesus. Saya tidak heran, karena itu jalan sudah dibuka di surga. Banyak orang datang ke surga. Jangan heran, itu adalah janji Tuhan. Jadi kematian Yesus namanya saja sudah menyelamatkan. Dan kita melihat lagi, darah Yesus itu, darahnya saja menyelamatkan, saudara. Oh haleluya. Ya, darah yang tertumpah. Salah satu contoh di mana satu ketika seorang Kristen ketika digigit ular atau binatang-binatang berbisa, dia hanya mengatakan darah Yesus berkuasa, lalu mati semua bisa. Darah Yesus saja menyelamatkan, saudara. Oh haleluya. Bukan sekedar dia juru selamat, darahnya, pribadinya, kematiannya, namanya, semuanya itu bercirikan juru selamat. Darahnya saja. Haleluya. Seolah-olah Yesus itu, seluruh hidupnya itu adalah bahan keselamatan. Darah, namanya, kematiannya, kebangkitannya. Dia masuk surga. Dia menampakkan diri kepada muridnya. Bahkan sampai pada hari ini. Menampakkan diri. Siapa rasul, nabi, siapa malaikat seperti itu? Selain Allah itu sendiri. Untuk menyatakan keselamatan itu. Sampai pada hari ini siapapun yang ingin percaya kepada Yesus, dia dapat ditemui. Bahkan luka-luka. Luka-lukanya juga menyelamatkan. Haleluya. Bukan darahnya saja, bukan namanya, bukan pribadinya. Luka-luka yang di kayu salib itu dapat menyembuhkan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya beritahu bahwa luka-luka yang di kayu salib, tangannya itu dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang yang percaya. Jikalau engkau percaya akan luka-luka dapat menyembuhkan, saya bisa berdoa pada hari ini. Engkau yang sakit pada saat ini, saya berdoa. Saya percaya oleh bilur-bilurnya, apapun penyakitmu, telah disembuhkan oleh Yesus, Juru Selamat. Oleh bilur-bilurnya, kita telah disembuhkan. Jadi luka-luka Yesus itu juga dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Menyelamatkan kita dari sakit penyakit bentuk sakit apapun. Percaya bahwa oleh bilur Yesus kita dapat disembuhkan. Puji Tuhan. Jadi keselamatan inilah yang harusnya kita pegang teguh. Kita setia sebagai orang yang telah menerima pribadi Yesus. Jikalau hari ini siapapun yang belum menerima Yesus secara pribadi, saya percaya oleh kabar Injil ini, setiap lidah, setiap hati akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Puji Tuhan bahwa oleh bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita diselamatkan, oleh pribadinya, oleh korbannya, oleh namanya. Kita menerima keselamatan. Puji Tuhan saudaraku, bahwa seharusnya kita bangga oleh keselamatan yang Tuhan telah berikan
dan kita terima. Dan keselamatan itu pasti membawa kita ke surga. Menyelamatkan kita dari dunia ini, dari api neraka, dari hukuman Allah. Itu satu kepastian bagi kita bahwa kita mendapat hidup yang kekal apabila kita selalu setia, taat, kudus di hadapannya. Sebagai tanda orang yang menerima keselamatan kepastian itu. Terpujilah Tuhan. Dikatakan di dalam Timotius bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar penyelamat, tetapi dia juga perantara. Perantara umat, perantara manusia kepada Allah. Tidak ada malaikat, tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada manusia siapapun yang menjadi perantara kepada Allahnya. Selain hanya dalam Yesus Kristus. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi bukan hanya sekedar juru selamat. Tapi dia perantara. Tidak ada yang sampai tanpa perantara daripada Yesus. Tidak ada sampai. Baik doa, baik persembahan kita, amal kita, perbuatan kita, perkataan kita, doa kita, apapun. Tidak sampai kepada Allah. Itu makanya kita butuh perantara, butuh juru selamat. Jadi kita tidak perlu bangga. Tidak ada orang yang mungkin berkata, oh saya hebat berdoa, oh saya hebat melakukan yang baik. Tidak ada saudara. Yang ada itu bahwa kita berkenan karena Yesus. Doa kita diterima oleh Bapa. Perbuatan kita diterima itu karena Yesus yang sudah mati, yang sudah mempersembahkan dirinya yang sebagai perantara. Maka diterima segala doa, persembahan kita setiap hari. Bahkan hidup kita diterima. Karena semuanya itu adalah perantara Yesus Kristus. Itu makanya dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 16-17 demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang kita lakukan, semua akan diterima. Kalau kita berdasarkan nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dan perantara, apapun itu kita imani bahwa doa, perbuatan kita, apapun ibadah kita, kita pasti diterima. Maka itu Paulus mengatakan apapun yang kau perbuat, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.